Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Syahputra dengan NIM 2105 0122120021. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti briefing praktikum PP itu menjelaskan pos-pos apa saja yang ada di praktikum proses produksi. Yang pertama adalah proses pembubutan, di mana eh, mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang diputar untuk memproduksi bentuk silindris. Proses bubut sendiri merupakan proses pemakanan atau pembentukan benda kerja yang dilakukan dengan jalan menyayat benda kerja yang diputar, kemudian dikenakan pada pahat penyayat yang digerakkan. Lalu apa yang dapat dikerjakan pada mesin bubut? Yang pertama adalah membuat longitudinal atau turning, kemudian yang kedua adalah membuat facing, yang ketiga membubut dalam, dan masih baik lagi. Parameter yang mempengaruhi benda kerja pada pembubutan adalah yang pertama cutting speed atau kecepatan potongnya dengan satuan panjang per waktu atau milimeter per menit. Yang kedua adalah feeding speed atau kecepatan pemakanannya dengan satuan milimeter per putaran. Yang ketiga adalah depth of cut atau kedalaman makannya. Dan yang keempat adalah material removal rate. Lalu mekanisme dari pembubutan sendiri adalah yang pertama memasang benda kerja pada cak. Yang kedua, mengencangkan cak dengan kunci cak, lalu lepaskan. Yang ketiga, menghidupkan mesin bubut. Yang keempat, setting ke 0. Yang kelima, melakukan pemakanan, di mana pemakanan maksimalnya ini sekali makan itu 0,5 mm. Yang keenam, matikan mesin bubut ketika sudah selesai. Dan yang ketujuh, lepas benda kerja dari cak. Proses yang kedua, atau pos yang kedua dari praktikum proses produksi adalah proses milling atau freeze. Mesin yang apa itu proses freeze atau milling? Jadi proses freeze atau milling ini menggunakan mesin yang menghasilkan benda kerja dengan menggunakan pahat milling yang berputar tegak lurus pada sumbunya. Jenis-jenis mesin freeze ini ada tiga. Mesin freeze vertikal, di mana sumbu putar pahatnya itu searah sumbu Z. Mesin freeze horizontal, sumbu putar pahatnya searah sumbu Y. Dan yang tiga itu mesin freeze universal, sumbu putar yang dapat diubah-ubah antara sumbu Z dan sumbu Y. Mekanisme kerja dari mesin freeze sendiri ini adalah dengan cara mengurangi volume dari benda kerja. Gerakan pemakanan utama adalah gerakan putar dari pisau pahat. Pemakanan terjadi apabila kita menggerakkan benda kerja ke arah pahat. Adapun gerakan pemakanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu up milling dan down milling. Ini merupakan contoh atau ilustrasi dari up milling dan down milling. Yang sebelah kiri adalah up milling dan yang sebelah kanan adalah down milling. Proses yang ketiga atau proses yang ketiga dari praktikum proses produksi adalah proses kerja bangku. Jadi apa sih atau apa itu proses kerja bangku? Proses kerja bangku sendiri adalah kegiatan produksi yang dilakukan tanpa menggunakan mesin berat, hanya menggunakan alat-alat yang langsung digunakan oleh tangan manusia. Proses yang dikerjakan pada kerja bangku ini kurang lebih ada 6. Yang pertama itu adalah mengikir, yang kedua menggergaji, yang ketiga menyenai, yang keempat itu mengetap, yang kelima itu memahat atau membetal, dan yang keenam itu adalah melukis benda kerja. Lalu pos yang keempat atau proses yang keempat dari praktikum proses produksi ini adalah proses atau pos las listrik. Jadi apa itu proses las listrik? Berbeda dengan proses pembubutan sebelumnya, las listrik adalah suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jenis sambungan dengan las listrik ini adalah sambungan tetap. Panas yang dihasilkan berasal dari busur listrik yang timbul dari menempelnya benda kerja dengan elektroda. Nah, di slide atau terdapat jenis-jenis pengelasan listrik. Di gambar 3.3 ini adalah projection welding, di mana dia itu seperti menempelkan dua benda kerja dengan perantara plat. Kemudian yang gambar 3.4 ini adalah gas metal arc welding, di mana pada welding ini dibantu atau dilindungi oleh gas pelindung, yaitu biasanya dari gas asetilen. Yang gambar 3.8 merupakan plasma arc welding. Gambar 3.6 ini submerged arc welding, dan gambar 3.7 ini gas tungsten arc welding atau tungsten inert gas.
Kemudian pada welding sendiri ini biasanya menghasilkan macam-macam kampuh. Jadi kampuh sendiri itu merupakan jarak atau ruangan di antara dua material yang akan disambung. Kampuh las ini berguna untuk menampung bahan pengisi agar lebih banyak yang melekat ke benda kerja sehingga kekuatan las akan lebih terjamin. Nah, ini merupakan selanjutnya merupakan uh, macam-macam sambungan las, di mana ada T-joint, H-joint, corner joint, lap joint, dan butt joint. Kemudian proses yang terakhir pada praktikum proses produksi adalah proses las gas. Apa itu las gas? Las gas ini berbeda dengan las listrik, di mana suatu proses pengelasan seni menyambung dua logam atom lebih, di mana panas untuk pengelasan diperoleh dari nyala api hasil pembakaran bahan bakar gas oksigen O2 dengan gas asetilen C2H2. Nah, bagaimana mekanismenya sendiri dari las gas ini? Pada nyala gas oksiasetilen memerlukan campuran antara gas oksigen atau O2 dan gas asetilen atau C2H2 pada rasio perbandingan tertentu. Dengan rasio campuran gas tersebut, suhu pembakaran dapat mencapai hingga 3.500 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, pengelasan bisa dilakukan dengan atau tanpa logam pengisi atau filler. Gas oksigen ini berasal dari proses hidrolisa atau pencairan udara dengan maksimum tekanan penyimpanan pada tabung di atas angka 14 megapascal. Nah, untuk rumus kimianya sendiri dari terbentuknya gas ini adalah CaC2, yaitu karbon CaC2 ditambah 2H2 menghasilkan CaOH2 ditambah C2H2. Lalu macam-macam nyala api las gas ini seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ini itu bergantung dari komposisi antara inert gas, komposisi antara gas asetilen dengan gas oksigennya. Yang pertama itu nyala normal, di mana nyala normal ini terjadi apabila pada rasio pencampuran dari gas asetilen dan gas oksigennya ini seimbang. Yang kedua, nyala karburasi terjadi apabila pada rasio pencampuran terdapat kelebihan asetilen. Dan yang ketiga itu nyala oksidasi terjadi apabila pada rasio pencampuran terdapat kelebihan gas oksigen. Sekian dari saya terkait penjelasan 5 pos yang ada di praktikum proses produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.